Penasihat hukum dan silakan. Oke, terima kasih yang mulia. Pak Denny Eska, Ibu Christine Limon, yang hari Ayu, ya. Pertanyaannya semuanya sama. Saudara member ya? Iya. Mulai gabungnya kapan? Kalau Pak Denny? November, Desember 2020 berarti awal ya? Sebentar, berhubung saudara Sani juga duduknya yang Santai. Lihat aja. Ya, tergantung. Kalau Ibu Christine kapan mulai gabung? April 2021. Lebih belakang. Kalau Ibu Rini Rahayu? Saya diperkenalkan sekitar Desember 2020 dan baru mulai di Februari 2021. 2021 Februari, baik. Pak Denny Oscar yang ngajak siapa? Nur Dewansyah. Nur Dewansyah Hamidi. Kapan mulai bertemunya? Ya, mungkin Sekitaran itu. Kalau Ibu Christine kapan mulai? Siapa yang ngajak? Saudara Milka. Milka. Iya. Upline-nya Milka berarti. Upline-nya Milka. Baik. Kalau Ibu ini kapan? Siapa yang ngajak? Wawan. Wawan Jenderal. Tapi Pak Denny sama. Apakah ada pertemuan sebelum gabung? Ada. Di mana pertemuannya? Saya di Excelsior HM. Excelsior HM Muhammad. Kalau Pak Denny di mana ketemu pertamanya? Dengan Wawan Jenderal. Kalau nggak salah hidup Kerah Family. cuma sekedar ngomong Baik, saja. itu pertama ya. Kalau Ibu Rini di mana? Di Tanah Merah terus ke Tak- kantor. Terus ke kantor. Kapan mulai bergabungnya? Setelah ada pertemuan. Pak Denny kapan mulai bergabung? Oke. November tadi. Sekitar Baik. November. Apa yang dijanjikan sama Wawan Jenderal? Ini ada produk trading. Ya, lebih kurangnya seperti itu. Dapat keuntungan? Berapa persen dari modal yang ditanamkan? Hitungannya lupa, mungkin Hitung. sekitar 10 sampai 15%. 10 sampai dengan 15%. Minimal berapa setiap pembelian? Maksudnya Modalnya 1.000 $1.000. Produknya apa saja? trading. Trading, nah, maksudnya ada gold, apa ya? Waktu itu Oh, belum ada. Belum ada. Waktu itu awalnya pound sterling. Pound sterling. Terus saudara pertama kali untuk gabung berapa yang ditanamkan? Saya 1.000 itu. Akunnya atas nama siapa? Nama sendiri. Keuntungannya dijanjikan 10 sampai 15%. Kurang lebihnya Lebih kurangnya seperti itu. Kemudian modal per minggu berapa dikembalikan? 2% per minggu dikembalikan. Berapa lama kontraknya? Tenornya 50 minggu, semua 50 minggu ya. Saudara akhirnya Pak Denny Oscar dulu, berapa yang diinvestkan seluruhnya? Kalau saya pribadi kurang lebih sekitar 450 juta. 1,8 atau 450 juta? 1,8. Ya, 1,5 sorry. Di BAP saudara mengatakan lebih kurang 1,5 miliar. Itu ada gabung sama punya istri saya. Oh, gabung deh, saudara, istri, anak, orang tua, Kakak saya. kakak. Ada berapa nama? 3. 3. Akunnya berapa? Saya sudah lupa. Satu KTP boleh nggak untuk beberapa akun? Boleh. Boleh. Siapa yang menyampaikan boleh? Wawan Jenderal ya. Untuk pentransferan uang diarahkan oleh Wawan Jenderal ke rekeningnya siapa? Wawan Jenderal. Apakah dalam pertemuan-pertemuan tersebut saudara pernah bertemu dengan namanya Zainal Huda, Minggus Umbo, Rizky, sama Putra? Pernah ketemu di mana? Waktu itu ketemu di kafe. Pernah ketemu di Double Tree? Jauh sebelumnya Hotel. sudah pernah ketemu. Pernah ketemu jauh sebelumnya. Ya. Waktu pertemuan khusus dengan Putra Wibowo, pernah nggak dia berbicara di situ? Nah, Apa yang dia sampaikan? ya dia pemilik bank BPR saat. Pemilik bank BPR di Lumajang. Menyebut tempat atau cuma pemilik BPR saja? BPR saat di Lumajang. BPR Lumajang. Terus apa lagi? Ya aman
aman, ada izinnya, gitu ya lebih kurang ya, sehingga saudara tertarik dan percaya. Kemudian dokumen apa yang saudara lampirkan sebagai member? Cuma KTP, apa lagi? Itu aja. Setelah nyetorkan KTP, baru setor uang, atau uang dulu, baru nyetorkan dokumen. Oh, sama-sama Pak. Sama-sama, jadi uang dengan sekali identitas. Dengan KTP-nya. Baik, berarti saudara Pak Denny, Jadi ya, begitu kita transfer ya, sama dengan tadi kan ada dimasukkan di WA itu ada biodatanya. Silakan isi. ya, isi identitasnya, isi sekalian dengan uang. Ya. Yang mengarahkan itu Wawan Jenderal, ke rekeningnya Wawan Jenderal. Pernah nggak transfer ke rekening TGK? Terakhir ke rekening exchanger selain Wawan Jenderal ada? TGK itu kan apa? Trust Global Iya, Karya. Trust Global Karya. Ada. Terakhir. Awalnya, Iya, Lipin. nggak usah debat, ngomong aja. Awalnya pernah. Ah, Setelah itu ke exchanger. betul. Selain Wawan Jenderal, khusus Pak Denny siapa lagi? Hanya Wawan Jenderal toh. Kalau Ibu Christine ke selain Wawan Jenderal kemana lagi exchangernya? Saya ke Wawan Jenderal, habis itu ke Maju Sud. Ini Di Maju Sud. istrinya Wawan Jenderal. Istrinya Pak Ayu. Istrinya Pak Ayu. Ayu Wicaksono. Baik, kalau Ibu ini ke siapa saja? Saya awal Wawan Jenderal terus ke Purnomo Rakasini. Purnomo Rakasiwi. Setelah setor uang, setelah kasih identitas, bukti saudara saksi bertiga selaku member apa? Kan kasih uang nih, kasih data sebagai member. Bukti, oh nanti dikasih email. Berarti waktu mendaftar langsung daftarkan email. Jadi begitu kita pagi itu store data dan store uang, Ya. sekitar jam 2, jam 3 sore itu maksimal Ya. kita sudah terima email dari Smart Avatar. Ya. Menyatakan ada nomor akun sama ya akun kita, akun Ya. akun. Baik, dari 1,5, tiga nama ya. Saudara, istri, orang tua. Saudara sama saudara. Bukan saudara, oh kakak. Istri. Baik. Sudah berapa withdrawal yang didapat? Estimasi aja. Berapa ya? Mungkin 500-an. Mungkin ya. Baik. Saudara punya downline. Ada berapa banyak? Lumayan banyak ya. Di BAP saudara menyatakan downline saudara lebih kurang sekitar 2.000 orang. Mungkin ya. Kalau berhasil membawa downline, apa yang dijanjikan oleh perusahaan, terutama terdakwa ini? Komisi, ya kan komisi 10% kalau kita nggak berapa? Ya, komisi 110%. Kalau untuk paket gold langsung dapat 1 juta. Demikian. 5.000. 5.000 $5.000. langsung dapat 1 juta. Nah, itu lupa Pak. Lupa. Pokoknya dapatnya kalau membawa downline saudara akan dapat. Sampai lapis ke berapa saudara dapat? Lupa. Di sini saudara menerangkan sampai lapis ke-6. Bawa. Sampai lapis ke-6 saudara dapat bonus. Saudara mendapat grand bonus, itu bahasa saya. Seperti mobil kah, rumah kah, apa dibawa jalan-jalan ke luar negeri? Pernah dapat? Apa yang saudara dapatkan? Mobil apa? VW, BMW, baru apa bekas? Second. Itu bagaimana cara pembeliannya sehingga saudara dapat mobil? Kriterianya mau dapat mobil? Waktu itu saya lupa karena awal-awal itu kasih target kasih disuruh target berapa saya lupa. Cuma di DP kan aja mobilnya. Terus yang nyicil siapa? Saya sendiri yang kena. Oh di DP kan buat sendiri. Iya. Itu bonus namanya. Ya, tapi terakhir begitu sampai target berapa saya lupa. Dikasih sejumlah uang sih, tapi Ya. itu pun juga disuruh masukkan lagi. Jadi 2.000 downline saudara itu berapa rupiah? Kalau dirupiahkan? Total semua. Iya, downline saudara aja. Mungkin 180 M. Ya, di sini saudara menerangkan dari 2.000 member itu lebih kurang 180 miliar. Apakah ini
Sudah kembali semua. Kapan hari? Saya pengen tahu saudara. Gimana? Sudah kembali belum yang 180 miliar ini? Kapan hari rapat BUMN sempat kembali ya? Kembali. Bukan, sebelum dilaporkan. Sudah pasti ada yang kembali ya? Berapa? Saya Separuhnya? nggak tahu. Ada nggak komplain downline saudara kepada saudara? Ya ada. Ada. Berarti memang ada yang terbayarkan ya. Mungkin ada. Baik. Kalau upline saudara tadi siapa? Wawan Nur Dewansyah Hamidi yaitu Wawan Jenderal. Baik. Berapa kerugian saudara? Khusus saudara dari 1,5 yang sudah saudara peroleh berapa? pokoknya untuk 500-an. 500-an. Satu emang. Yang saya dapat apa? Yang kerugian Ya kurang lebih 500-an. 500-an. Setelah saudara tidak mendapatkan lagi, apa sih peristiwa yang ada di dalam itu? Akhirnya saudara ketahui? Apa sih sebenarnya? Ada nggak robot tradingnya? Apa ini money game? Ternyata itu money game. Money game. Saudara tahu ini dari mana? Begitu tanggal 14 Februari 2022. Saudara tahu dari mana kalau ini money game sesungguhnya? Bukan robot trading. itu waktu Pak Putra broadcast untuk jam 1 pagi. 01.00. Ya. Ya, apa inti dari broadcastnya? Itu dibeberkan semua sama Pak Putra, ternyata ini adalah main game. Money game. Terus ada juga nggak email yang saudara terima? Ya. Dari siapa? Semata-mata. Smart Avatar, bukan dari Pak Putra. Intinya apa? Menyatakan kalau ini adalah money game dan yang smart apa tidak ada. Rekayasa semua. Jadi kepengurusan itu hanya money game dan tidak ada itu robot trading. Baik, kembali terus ke Ibu Christine. Ibu berapa tadi? Sekitar 79 ribu. 70. Kalau di rupiah kan berapa? 1,1 sekian. 1,1 M. Yang sudah kembali berapa? Sekitar 100 something. Ibu juga mendapatkan bonus grand prize kayak mobil kayak Pak Christine. Iya. saya Apa? beli. Mobil apa? BMW juga. Iya. Sama dikasih DP terus cicil sendiri. Iya. Berapa cicilannya? Maksudnya saya jual Pak akhirnya. Oh, jual lagi. Waktu bayar tanggal 14 itu, jadi saya nggak sanggup bayar cicilan ya saya jual. Jual. Kemudian uangnya masukkan lagi. Betul. Robot trading itu. Bukan. Apalagi Bukan. namanya? Jadi maksudnya ada uang beberapa yang cair dari kantor, suruh dimasukkan lagi ya saya masukkan lagi. Dan cicilan itu bayar dari hasil dari robot trading itu. Oh gitu. Tapi endingnya ibu juga tahu itu hanya money game. Ibu pernah per tanggal 14 itu tahunya Pak, karena gagal bayar. gagal bayar baru per Januari 2020. muncul semua. Pernah ketemu di Jogja? Pernah. Pernah di Bali? Bali enggak, saya Ya. nggak ikut Cuma di Jogja aja. di Jogja. Siapa aja pembicara di situ? Ada Pak Zainal Huda, Pak Pak Rizky, Pak Putra. Pak Putra juga menyampaikan apa yang disampaikan? Bahwa ini apa namanya real dan Real, ada izinnya. ada izinnya. Intinya mensupport lah ya. Kalau Iya. bisa cari member sebanyak-banyaknya, Iya. tanamkan uang sebanyak-banyaknya. Tapi intinya ibu kerugiannya berapa? Sekitar kemarin masuk paguyuban pihak keluarga. Sebelum dikasih oleh paguyuban, Enggak, maksudnya total masuk paguyuban itu sekitar 700-an. 700-an. Kemarin ada pembagian dari perkara pertama itu dapat Dapat. berapa? Kalau saya lupa Pak ingat sekitar pokoknya Estimasinya 100-an. 100-an ya. Baik. Kalau Ibu Rini Ya. mulai gabung tadi Februari ya 2021. Total yang diinvestkan berapa? Saya dari beberapa tahun itu total sekitar 1,5 1,5 M. Ini akhirnya hanya money game. akhirnya ada di Dapat bonus mobil saya waktu itu saya nggak dapat bonus mobil tapi saya bonusnya lihatnya tuh cash karena saya mau bagikan lagi ke kawan. ke dompetnya. Yes. Apa? Berapa nilainya? Saya lupa sih karena itu kan bertahap Pak. Baik. Kalau dompet upline-nya Ibu Pak ini. Dewansa. Namanya Pak Nur. Pak. Oh, Pak Nur Dewansa. Kalau dompetnya ada berapa? Saya sponsor pribadi 6. 6. Terus yang sudah kembali uangnya dari 1,1
Dan 750 berapa? Kemarin itu karena saya waktu pas setahun, jadi waktunya di viral itu kan ada renewal income. Jadi waktu itu kita renewal, kita masuk lagi sama kita ada buka berapa lagi karena waktu itu kan memang kita trust ya. Jadi ya sekitar 750 hilangnya. 750 hilangnya sampai saat ini. Sampai saat ini belum ada yang kembali. Masuk ikut join Kalau saya ketemu tuh Februari Pak, saya baru masuk itu April dan April. sebelum join ke robot trading ada nggak? Rekeningnya mana nih? Ya, sebelum saudara masuk ke robot trading itu kan ada semacam e-book yang ditawarkan, benar ya? Betul. Benar, itu jadi pintu masuknya dari robot trading tadi harus beli e-book dulu. Betul. Apa isinya e-book? Kayak manual trading gitu aja. Maksudnya saya pernah baca sekilas tapi lupa isinya. Ya. Jadi kayak itu adalah manual trading, risiko trading dan bagaimana cara. Edukasi lah, Nah, edukasi trading itu Ya. beli juga. Setiap kali pembelian account untuk mau masukkan trading itu harus beli. Oh, beli buku dulu ya, Ah. dari buku manajemen Betul. berisi edukasi Betul. trading, baru join ke Trading. trading. Kalau tradingnya sendiri dia punyanya trust global kalian sendiri atau punya yang lain atau bisa sama? Jadi apa namanya? Saya tahunya adalah itu dari luar negeri. Luar negeri Ah. apa namanya? Kalau itu asuransinya semata-mata. Oh, jadi robot trading ada asuransi, proteksinya. proteksi Ah. semata-mata ini Yang yang sudah masuk. semata-mata. Nah, jadi setiap pembelian misalnya ibu ikut paket gold itu $1.000 ya? 5.000. Oh, 5.000, Kalau nggak salah ya. Iya, 5.000. $5.000 ya? Ah. Itu nilai kalau per rupiahnya berapa? Kali 15 itu 75 juta. 75 juta. Itu untuk proteksi sudah menyampaikan asuransi dan proteksi. Itu ada pembagiannya. Yang proteksi berapa, yang untuk yang di investnya berapa? Harusnya ada. Hmm. Kalau nggak salah, istilahnya yang 5.000 itu untuk proteksi, yang 10.000 itu untuk trading. Jadi Jadi 50 itulah. juta untuk trading, yang 25 juta untuk proteksi. Proteksi itulah yang membuat saudara yakin kenapa ini ikut semata-mata robot trading ini karena ada proteksi itu. Ada 10 kali. Salah satunya 10 ada proteksi. kali loss, Hah? itu kita ganti. 10 kali loss dapat ganti full. Iya. Dan ada uang jaminan kembali tiap minggu 2%. Pernah saudara mengalami loss pada saat join? Pernah. Pernah. Dan itu dikembalikan. Iya. Terus Dikembalikan berupa nilai yang dalam USD tradingnya. trading, tapi masuk lagi ke robotnya, bukan saudara terima. Bukan. Jadi masuk lagi kan. Jadi ini misalkan 5.000. Hmm. Loss jadi 4.900. Iya. Besoknya kembali jadi 5.000 5.000. lalu ditradingkan kembali. Oh, jadi nggak saudara terima Tidak. withdraw dan Tidak, sebagainya ya? tidak. Masukkan lagi Jadi ke sistem. kalau udah 5.000 lebih kan kita terima withdraw. Hmm. Misalkan 5.100, 100-nya bisa diambil. Iya. Tapi kalau 4.900 kan nggak bisa diambil. Iya. Baru diasuransikan 5.000 baru trading Masukkan lagi, trading lagi. Nah. Baik. Bagaimana sih caranya ini tahu kalau misalnya saudara loss atau mungkin untung dan sebagainya? Apa enggak? Apa? dari MT, MT dari aplikasi. aplikasi. Jadi setelah dapat akun dapat ini juga Iya. itu bentuknya apa? Aplikasi kah atau Aplikasi. aplikasi? Isinya apa? Ya jadi kayak Report kayak gitu ya? Report setiap hari. account. Jadi yang kalau misalnya robot trading ini yang melakukan siapa? Robotnya atau saudara yang melakukan? Robot. Robotnya, makanya istilahnya robot trading. Jadi Iya. robot itu seolah-olah yang bermain trading. Dalam Hanya, waktu tertentu. ya, hanya saudara saja yang terima report member ya, member terima report dari Iya. report tadi. Kita tidak ada akses apa-apa. Tidak ada akses. Untuk masukkan report, Masuk MT4 hanya untuk melihat. Melihat. Tidak ada akses untuk transaksi. nggak ada. Jadi hanya melihat report aja saudara hari ini untung atau rugi ya seperti itu. Terus terkait withdraw itu tadi saudara ketika untung bisa menarikan ya. Itu penarikannya modelnya seperti apa? Ditransfer kah atau Penarikannya itu dimasuk ke aplikasi akun,
website, lalu mau withdraw berapa, nanti akan ditransfer ke rekening BCA. Dari rekening siapa saudara? Macam-macam Pak, banyak. Banyak. Ada rekening perusahaan? Tidak ada, rekening semua Pak. Pribadi. Ya. Saudara Itu tahu? dan itu alibinya adalah kayak exchanger-nya perusahaan. Exchanger apa? Exchanger itu apa? Maksudnya ya itu dalam rekening perorangan perusahaan karena tidak bisa perusahaan langsung. Jadi setiap withdraw semua dikirim dari rekening pribadi. Iya. Ya, ada masih ingat dari atas nama siapa? Ada Purnomo? Nggak ada. Tiara? Lupa. Sutikno? Kalau itu rasanya rekening setoran yang pernah saya dengar. Oh, untuk setoran member atau rekening tadi ya? Untuk withdrawnya nggak tahu ya? Betul. Ya, untuk saksi ini dan saksi ini sama ya, seperti itu semua ya, keterangannya. Ya. Tadi saya mengenai masalah keuntungan ya. Bapak tidak sama-sama aja tak apa-apa karena pasti pengalamannya sama semua ya. Tadi kan masalah keuntungan itu harus pengajuan dulu. Bukan, jadi sebenarnya pada saat trading untung. Seandainya untuk 2000 itu tidak langsung otomatis masuk ke rekening akunnya member. Harus diajukan dulu. Jadi begitu selesai trading itu keuntungannya tuh masuk ke H+1 ke website kita, ke wallet website kita, ke MT Core. ke wallet website kita, nanti dari situ baru kita dikasih sekali berapa. Berarti tidak otomatis ya? Tidak otomatis. Tidak otomatis, harus diajukan dulu. Harus diajukan dulu. Terus setelah tahu bahwa Anda lebih tadi dari namanya dapat email ya, jam 1 pagi ya, itu tindakan kalian apa para member ini? Langsung lari ke kantor. Menemui siapa? Menemui waktu itu pokoknya kita di situ nyarilah Ada Pak Zainal dan bisa Pak Mingus ada Rizky, Zainal sama Pak Mingus. Yang terdakwa ada nggak waktu di kantor? Nggak ada. Apa yang kalian sampaikan kepada orang tiga itu? mungkin beneran kan? Kok ternyata kok kayak gini? Karena kita kebingungan semua. Jawabannya mereka apa? Apa ya? Istilahnya mereka masih mengelak gitu. Istilahnya ini anunya Pak Putra begini. Menjanjikan nggak untuk uangnya kembali lagi? Baik. Tiga orang itu. Iya. Waktu itu sih mereka cuma kebingungan ini gimana ini kebingungan gitu. Kita member udah marah. Oh ini ternyata tipu loh selama ini. Karena kita nggak tahu, kita pikir kan ini benar. Jadi kita marah-marah gitu. Mereka ada nggak kembalikan niatan mengembalikan dari mereka pada saat kalian datang ke kantor? Kan karena kalian kan downline-nya banyak juga kan? Nggak ada misalnya mereka ke Jakarta. Nggak ada sama sekali untuk niat mengembalikan. Bahkan Pak Putra ini terdakwanya juga nggak ada di sana. Gitu. Ibu, silakan ada dulu. Selamat siang saudara. Saya mau mulai dari hari ini Rahani Hidayat. Selamat siang saudara. Saya Manji. Sehari-hari bersama saudara. Bagi pengusaha kita. Saudara saksi tahu dari mana ini mengenai masalah rambut ini atau masih kenal masih? Saya awalnya itu diterima dijelaskan oleh Pak Wawan. Terus habis itu diajak ke kantor Kantor siapa? kantor di Wilayah Residen. Kantor apa itu? Kantor dengan Pak Putra. Waktu itu saya sangat respect sama Pak Putra. Jadi sebenarnya Oh, baca aja respect ke Pak Putra ya, bukan ke produknya. waktu itu produknya kan dijelaskan. Waktu itu kan saya kan sebenarnya saya kan nggak ngerti tentang trading. Nah, cuman karena latar belakangnya Pak Putra, saya udah yakin sama izin-izin itu yang sudah ada dan proses yang dia definisi, oh ya udah dari situ. Sudah lama kenal dengan Pak Putra? Waktu ya Sudah saat itu saja. Begini Bu, Ibu kan langsung masuk ikut member, hanya sekedar kelas dengan Pak Putra saja. saya itu member itu kan awalnya kecil, Pak. Berapa investasi pertama? 1.000 apa? 1.000 US dollar. Biasanya kan di viral itu 10.000.
15 juta apa 1.000 dolar? Tapi miliar rupiahnya hampir 11 Pak. Oh betul. Pada saat itu nilai kursnya berapa? Kalau di viral gas itu kursnya dia tetapkan 15.000. 15.000. Ya, tapi yang kita tarik 10.000 itu yang menurut saya sebenarnya percaya Pak. Karena gini, menurut saya perusahaan udah makan banyak nih, makan 5.000 kan. Paham ya maksud saya. Jadi berarti mereka masih ada uang untuk manage perusahaan. Artinya seperti itu Pak. Wajib. Artinya ibu dari awal pun sebenarnya sudah tahu bahwa perjalanan ini tidak baik-baik saja. Oh, nggak tahu Pak. Bapak Ibu tadi kan mengatakan bahwa seandainya nilai kursi yang ditetapkan oleh viral gas itu 15.000. Tapi ibu setuju dengan 10.000. Kan di mana pun kita kan berpikir masa sih udah jelas 15.000 tapi saya sebagai orang yang merasa di perusahaan yang lagi mau dibangun field, mereka kan butuh cuan dong untuk mereka mengelola, benar nggak? Kalau saya Berarti ini pas suami bilang. 15.000 kan perusahaan makan dari mana? Ini dia bicarain bagaimana, makan karyawannya dari mana? Nah, jadi karena dia ada kelebihan itu yang membuat ya, berarti perusahaan ini meskipun membuat saya rugi 5.000 nih, tapi dia mau memakai itu mungkin untuk manajemen karena kan Pak Putra saya tahunya kan memang dari alasan konkretnya apa Ibu? Sanggup rugi 5.000. alasan konkret karena kan memang dia udah ada sistemnya Pak. Sistem apa yang Ibu maksud? Kita lakukan seperti gini, misalnya saya di butik A, di baju saya 200.000, di butik B 100.000. Kenapa saya mau beli yang murah mahal? Karena mereka punya kualitas. Bukankah yang beli juga sama? Ya kalau dia pakai kualitasnya jelek saya nggak beli. Kita sudah berkasa dulu inti daripada pertanyaan ini yang baik supaya sudah sekarang ini saudara saksi investasi pertama saudara adalah 9 dolar dan situ sebelumnya saudara sudah menerima keuntungan Sebelum menerima untungan saya sudah ingin lagi Pak. nggak ada yang sudah menerima keuntungan Belum kan untungannya kan setahun Pak. Setahun dikembalikan per tapi yang satu minggu 2 kali 1 minggu itu mendapatkan 2% pembelian plus 5% itu apa? itu asuransinya Pak. Karena waktu kita beli Ibu saksi terima asuransi dia beli. berapa yang diterima dari 1.000 dolar ya? Ya dibagi 200. 200 dolar setiap minggu. Jadi 2% plus 5%. 1.000 kan kita dapetnya kan 2%. 20 ya Pak, 20 dolar per minggu. per Ibu investasi pertama 1.000 dolar. Sudah itu ibu investasi berapa? 10.000. Dan situ ibu mendapatkan berapa? Dalam aja. Terus kerugian itu sebenarnya berapa? Kerugian itu gini Pak, kita kalau ngomong kerugian itu karena saya itu kan membuka member ini akhirnya kan dengan banyak nama saya, orang saya, adik saya, ibu saya kita buka itu banyak nama dengan member karena memang selama ini kan kita itu kan ada namanya dibandingkan dengan membernya toh. Nah setelah itu disusun kan itu maksudnya kan gede-gede Pak, ada 20.000 satu member, ada yang 10.000 satu member, ada yang 20.000 lagi. Kenapa kita ambil yang 10.000-an? Karena pembagiannya lebih besar daripada yang 1.000. Yang 10 itu kan 60-40 kalau persen. Jadi perusahaan itu masih makan lagi uang kita 40%. Paham ya? Dari hasil yang didapatkan. Kalau yang 10.000 itu kita makannya 80%. Jadi investor dapatnya 80%. Makanya kenapa kita pilih yang besar. Gitu loh. Nah, kalau kita ngomong itu kan baru dapat keuntungan itu kan setelah setahun. Betul ya? Setelah setahun nih, itu kan baru kita kan bisa mendapatkan bukan keuntungan, balik modal ya ibaratnya. Gitu loh, baru setahun. Sedangkan saya masuk itu kan nggak langsung di Februari itu semua Pak. Saya ada yang di April, ada yang Juni, ada yang Agustus, ada yang November, ada yang Desember, dan itu kan Februari itu waktu yang di awal ini renewal gitu. Karena itu kalau sudah setahun saya tambah lagi masukkan supaya itu nggak hilang semua Pak. Jadi mereka itu sudah punya sistem dan saya tinggal ikutin aja sebenarnya. Nah, jadi dari situ kalau kita mau total kerugian itu bisa dilihat semua karena kan saya sudah setor kemarin beberapa bukti transferan dan bukti masuk dan keluar yang sudah ada semua sudah serahkan semua. Ya, itu tadi kan mengatakan menerima dalam setiap minggu dengan 1.000 dolar adalah 20 dolar. Ya, 20 dolar. Saya jual itu 20 dolar. Jadi 20 dolar itu diambil dari yang 1.000 dolar. Ya kan kita setor kan pertama Kita lihat 1.000 dolar dulu deh. ya 1.000 dolar kan kita setor setiap bulan itu Setiap bulan nilai ya Pak. Nilai kita setor 15.000, kita kalinya 10.000 Pak. Jadi kita misalnya setor 15 juta, kita dapatnya 20 itu kan cuma 200.000 Pak.
Itu setiap minggu. Setiap minggu kan? Ya, setelah setahun nih, baru kita balik. Organisasinya seperti itu kan. Dari ordernya pun itu hanya 10 juta. Ya, modalnya itu hanya 10 juta, 10 juta. Iya. Dari 15 juta. Jadi 15 juta kan kali 10 juta. berarti pas tadi yang bantu ya? Yes, Oke. ya. Ibu saksi ini itu mendapat hadiah apa? Saya kemarin itu kan kerjasama tim Bapak, saya sebutkan, dan itu kemarin kita tuh planningnya adalah kita nggak cash karena kita mau bantu ke beberapa orang yang memang membantu support perusahaan. Berapa yang itu? Saya nggak tahu berapa yang diterima ya, tapi waktu itu sekali kita udah target Pak, dan kita Tadi target. ibu tadi mengatakan, saya juga sama menanyakan apakah ibu saksi mendapatkan bonus atau hadiah itu? Saya cuma cash. Ambil cash. Berapa ya? Awalnya itu cash mungkin 20 juta. Itu bentuk pengembalian pembayaran itu baik transfer atau tunai? Transfer dari rekening siapa? Kalau saya lebih sering ke dari Purnomo Kasih. Ke rekening ibu langsung. Ibu pada saat investasi yang pertama maupun selanjutnya ke rekening Rakasimi atau rekening Trust Global Karya? Saya itu ke Nur dulu ke Wawan Jenderal, terus baru ke Purnomo Kasih karena waktu itu saya bilang Pak Putra, Pak saya nggak nyaman kalau transfer ke nama perseorangan kalau bukan di pusat. Kenapa tidak langsung ke Trust Global Karya? Karena belum ada Pak. Kalau ada mah ya kita transfer aja ke Purnomo. Maksudnya belum ada apa? Belum ada rekening atas nama itu. Awal-awal itu semua transfer ke atas nama itu yang mengundang. Tapi kalau saya nggak nyaman, saya nggak percaya, saya nggak mau, saya request untuk minta rekening dari kantor. Kenapa ibu tidak menanyakan mana yang nomor rekening Trust Global Karya? Kalau seandainya nggak ada, saya nggak ikut. Sudah tanya itu on progress katanya. Begini pakai rekening kantor karena Menurut Trust Global Karya atau Kalau trading itu dia sistemnya kan dari luar, jadi nggak bisa pakai nama PT. Jawabannya begitu. Kalau saya. Nah sekarang ibu tadi mengatakan transfer yang menerima uang ibu itu adalah Rakasimi sama siapa? Ya. Ibu tahu nggak siapa mereka itu dengan Trust Global Karya? ya kalau kita tahunya itu kan dari kantor Pak, langsung dari kantor yang memberikan rekening itu dan kita percaya kenapa karena begitu kita setor nggak lama email masuk kita dapat member berarti sudah terima dong dan kita dapat member yang dapat dibuka kita masukkan data uang sudah ada di situ oh ya sudah gitu berarti memang ini adalah rekening kantor karena yang memang menyerahkan itu adalah langsung dari kantor. Apa hubungannya Trust Global Karya dengan si Rakasimi atau siapa tadi? Nggak tahu ya itu kan rekening dari kantor yang menyerahkan kantor. Kenapa sekarang kalau memang ibu tidak tahu? Nah, sebentar, ada satu ditanyakan saja yang hubungannya dengan surat dakwaan. Ya, Ya sekarang ini kan masalahnya dari rekening ibu yang transfer itu kan bukan rekening perusahaan, tapi rekening perorangan yang ibu sendiri tidak pernah tahu siapa mereka dengan Trust Global Karya. Betul. Tadi sudah saya tanya kenapa ibu mau. Terus saya kata apa hubungannya sekarang dengan seperti Pak Putra? Pertanyaannya kok rancu gini Tidak Pak. lanjut. dan gini aja kalau nggak bisa dijawab berarti tidak Ya, tahu. ya. Jadi kita jangan lama-lama. Ya, Ya, sudah. jangan lanjut. Oke, ke sementara saya beri ini saya hold dulu ke Bu ini. Sekarang saya ke sini. Saya ingin bertanya yang Bu ya. Tadi terima kasih Pak Sati sudah hadir. Saya tanya ke Bu Christine dulu. Bu Christine, saya ingin menanyakan berdasarkan BAP yang Ibu terangkan pada penyidik pada saat itu. Ya. Di sini Ibu mengatakan saksi pernah menerima keuntungan atas investasi yang saksi setorkan ke Firdaus Global sebesar 79.000 atau setara dengan 1.185 juta Itu total investasi apa? total investasi, bukan keuntungan. Karena di sini Ibu mengatakan pernah menerima keuntungan. BAP Ibu. Pernah menerima keuntungan adalah
investasi saya 79.000. Oke. Betul ya Pak? Tapi di Betul, kan? sini, ya, itu yang saya sebutkan. Saya coba. Bahwa tadi ibu pernah di dalam BAP ibu mengatakan Saya menerima keuntungan sekitar 122 juta 120 atas penarikan saya. 22 juta. Oke. Itu pengembalian dari uang yang saya masukkan, Oke. yang pernah saya tarik. Oke. Di dalam BAP ibu pernah menjelaskan bahwa Pak Putra Wibowo tidak pernah menjelaskan tentang marketing plan. Pak Putra ini viral plus. Lalu saksi ditambahkan bahwa yang menjelaskan tentang marketing plan dan serta teknis adalah Sumbo. Betul. Benar. Sedangkan yang mengajak serta bersemangat dalam membesarkan berapa serta menjaga keberlanjutan proses MHM adalah Rizky Gugum Wibowo dan Zainal Huda bersama. Sedangkan yang mengajak tetap bersemangat. Oh semua Pak? Tapi dalam pihak ibu menjelaskan bahwa Di Jogja kan semua ada. yang berkelanjutan proses MHM adalah Rizky Gugum Wibowo dan Zainal Huda bersama. Benar. Ini dalam pihak ibu. Ya memang mereka yang bicara, tapi Oh, ya. di Pak Putra juga ada di sana. Oke. Terus tadi ibu juga di dalam BAP ibu bilang saksi pernah menerima polis yang digunakan sebagai jaminan sehingga saksi tidak mengalami kerugian. Sehingga jika saksi mengalami kerugian dalam trading maka kerugian tersebut akan diganti. Namun saksi tidak ingat berapa nilai penggantiannya. Maksudnya? Ini nggak bisa dan Tuh, iya maksudnya apa Pak? Maksudnya Bapak ya Pak, ibu menjelaskan bahwa polis tersebut dalam bentuk digital dan akan saksi diceritakan dalam persidangan. Benar. Saya jelasin ya, kalau di yang bapak dulu benar. Pertanyaannya Ya, di dalam BAP. jadi jadi begini ya. Jadi kan dalam BAP saudara yang menjelaskan bahwa ada asuransi di situ. Betul. Ya. Apakah asuransi itu dalam bentuk hak atau dalam bentuk Ada email. Ada haknya. Ada. Dan saya sudah serahkan itu. Sudah diserahkan. Sudah. Berarti Di yang BAP saya. oh ya BAP ibu. Oh, ini berarti BAP ibu implementasi gitu ya. Terus pada saat ibu menerima asuransi tersebut kan ibu pasti pernah loss. Kenapa pasti pernah loss? Apakah ibu pernah menerima gaji kerugian asuransi tersebut? Memang diganti Pak, tapi kan berbentuk dengan MT4 yang dinaikkan. Oh, Nilai jadi- dari MT4 yang dinaikkan, tapi kita Nilai dalam aplikasi tersebut tidak menerima tunai. tidak menerima tunai. Oke baik. Pak izin saksi Deni Pascal. Sebenarnya saksi ini model yang saudara saksi masukkan ke dalam apa namanya TGK ini atas beberapa karya ini berapa? Awalnya 1.000. 1.000 itu dalam bentuk rupiahnya berapa? 16.500. 16.500 awal mulanya. Lalu pada saat itu saudara saksi trading, maksudnya masuk lalu di trading yang seperti itu. Ya. Terus keuntungan yang saudara dapatkan pada saat itu berapa? Ya sekitar 8 sampai 15% per bulan. 8 sampai 8 sampai 15% per bulan. 15% per bulan. Itu termasuk 2% setiap minggu atau di luar itu? Di luar. Di luar itu. Sudah berapa lama saudara tradingkan uang itu sampai dengan akhirnya terjadi perkara ini? Tahunan. 1 tahun. Berarti 2020. Saya kalau Desember 2020. Oh, 2020. Berarti dari 2020 sampai dengan 2022. Ibu Kristen tadi
bukan ke kelas kebelakang ya, pembayaran cicilan ini. Bukan. Karena memang aturannya begitu Pak. Jadi kalau memang mau leasing, ya atas nama pribadi leasingnya, nanti DP-nya dikasih dari Trust Global Raya kalau memang pencapaian target sudah tercapai. Serta cicilannya nanti akan ditargetkan kembali. Kalau memang mencapai target berarti cicilannya dibayar. Kalau misalkan enggak, ya kita bayar sendiri. Kalau itu tercapai target? Enggak. Kalau tidak, Ada masih tersisa. Ada beberapa saya nyicil sendiri, ada beberapa yang memang itu benar-benar. transfer oleh kantor oleh kantor. Nah, di dalam oleh kantor pun ada nih apa namanya skema lagi, kompon lah, apa segala macam yang menuntut kita untuk oh ya udah disetorkan lagi aja buat membantu cicilan BNP-nya ini. Menurut Ibu, sistem yang mereka berikan kepada itu membuat Ibu nyaman atau tidak dengan adanya hadiah tersebut? Ya awalnya kalau misalkan memang ini benar, ya aman-aman aja Pak, karena kan ini kantor, saya kan anggapannya kerja waktu itu kan pandemi. Tapi kalau memang ini apa namanya nggak benar, ya saya merasakan bahwa oh sebagai alat kan. Maksudnya ya sebagai misalnya saya ini kan awalnya cuma invest dengan uang saya pribadi, tetapi di ini itu supaya saya mencari member intinya. Mohon izin saya bertanya secara pribadi, kegiatan itu sehari-hari? Saya bekerja. Di swasta. Tapi pergaulan itu lebih jauh, lebih luas daripada di rumah tangga. Aku kan sering mendengar, aku belum pernah mendengar kejadian-kejadian seperti ini, Pak. Itu sangat tertarik. Saya tidak pernah masuk dalam dunia itu Pak. Jadi money game, MLM, saya buta sama sekali. Bahkan waktu saya pernah loss di trading 10 tahun sebelum saya ikut Miranda, saya tidak mau menyentuh apapun. 10 tahun sebelum Miranda. Ya, Artinya Ibu sudah berpengalaman dalam bidang itu. Artinya Ibu sudah punya pengalaman dalam bidang itu. Untuk trading asli ya. Untuk trading asli ya. Maksudnya bagaimana? Jadi saya main sendiri. Jadi dari broker yang bukan Miranda. Ada perbedaan? Ada. Antara yang Ibu lakukan sendiri dengan Ada. Pembedanya apa itu? Ya, ini kan nggak bisa main sendiri. Kalau di sana kan main sendiri. Apakah ketentuan seperti itu tidak boleh main sendiri? Ya memang tidak main sendiri, bahkan karena robot. Semua dikendalikan oleh robot dari waktu bertertentu sama-sama dijalankan. Mohon dijaga dan Ibu jelaskan mengenai masalah untuk main sendiri itu bagaimana? Kalau saya pada waktu itu kan ada teman yang ngajak. Sebentar, kita arahkan pada speknya dia ya. Iya, boleh. Ada lagi pertanyaannya ini kita pilih-pilih Indonesia yang pengen pertanyaan. Ada lagi? Baik, Pak Denny. Pak Denny mohon izin saya menanya kegiatan Pak Denny saja wira swasta sama dengan Pak. Berapa banyak kerugian menurut Bapak kerugian? Karena yang dari tadi yang diceritakan hanya kerugian itu maksudnya nggak pernah diceritakan. Berapa banyak kerugian Bapak? Dan kenapa Ibu Bapak mau terlibat dalam trading robot skala besar? Saya awalnya tuh nggak mau, tapi ternyata tapi begitu ketemu dengan para owner, dia mau ini legalitasnya lengkap. Karena pada saat itu kan kerja juga lebih sepi, akhirnya saya coba lah itu. Seperti itu. Coba-coba. Ya. Pada saat mencoba itu ternyata enak. Nyaman. Bukan sempat. Karena menghasilkan, karena pada saat itu kan ekonomi lagi hancur semua. Berapa yang Bapak terima pada saat itu? Gimana? Berapa yang Bapak terima? Waktu saya nggak tahu ya, karena kan itu kan saya masukkan lagi. Memang harus dimasukkan atau memang teman-teman? Karena dari atasan saya akan pun disuruh kompon. Apa itu teman-teman? Uang keluar, ditarik, dimasukkan lagi. Kalau seandainya Bapak tidak mau, Karena pada saat itu arahnya seperti itu. Ini lebih menguntungkan, ayo tarik, terus masukkan lagi, itu masukkan lagi. apa yang Bapak nikmati dari hasil itu sebenarnya? Bisa jawab nggak kira-kira? Apa?
bisa menjawab dan pertanyaannya kalau nggak bisa bilang Apa yang Bapak terima sebenarnya dari kegiatan uang? Jadi Bapak kamu mengatakan dan terima langsung masukkan lagi kompon. Iya. Yang saya pertanyakan Bapak sudah menikmati dari hasil itu. Oh, pasti Ya, kalau pasti tarik tapi Sebenarnya kerugian Bapak sendiri, Bapak sendiri berapa? Kalau begitu? contoh sama keluarga. Kalau saya bilang sama keluarga itu karena ada keluarga juga. Nah, tapi di sini kan saya melihat atas nama Pak Daniel Bapak Pak Daniel sendiri. Saya lupa karena waktu itu saya kita jual mobil juga sebelumnya. Saya masukkan itu. Yang pertama kan Bapak ingat Ya, $1,000. Pasti yang kedua ketiga Bapak nggak pegang. Karena yang dari $1,000 pun Bapak kan sudah memberikan keuntungan. Akhirnya Bapak masukkan lagi. Yang pertanyaan total investasi Bapak di luar keuntungan itu berapa? Yang saya tanyakan, total investasi Bapak yang tidak masuk dalam keuntungan itu sebenarnya berapa? Karena kalau di Bapak, saya Bapak tadi Papuan ya, Papuan. Saya sendiri tidak tahu Papuan. Contoh umpamanya begini, dari 1.000 dapat keuntungan, dari $1.000 dapat keuntungan $1.000, dari $1.000 mendapat keuntungan 1 juta, dari 10 juta rupiah mendapatkan keuntungan 1 juta rupiah, artinya meningkat jadi 11 juta, ya kan? Jadi 11 juta. Terus Bapak mainkan lagi, 11 juta dapat keuntungan lagi 1 juta, berarti kan 12 juta. Tapi kan yang 2 juta itu kan bukan kerugian Bapak sebenarnya kan? Kan kerugian Bapak kan hanya 10 juta. Yang kerugian Bapak sebenarnya berapa? Ini Pak, saya bantu jelasin komponen aja dulu ya. Jadi kalau komponen itu kan $30, $450 juta. Jadi dalam 450 juta, $30 itu kira-kira sebulan itu dapat kurang lebih 60 sampai 75 juta. Nah itu kalau apa yang bercerita itu adalah 2 bulan, kalau keluar udah ditarik bisa beserta 2% dan sebagainya, asuransi kan itu berkisar 150 something, itu kan bisa dimasukkan lagi. Nah itu kita akan bergulir itu selama 10 bulan. Yang menyuruh masukkan itu siapa? Nah presentasinya dari awal begitu. Tapi kan itu boleh menolak. Tuh, memang kita boleh menolak, tapi kalau Karena misalnya pertanyaan saya berikutnya. Bapak tadi saya sudah juga tidak mengikuti itu sampai 10. Oke. Jadi Bapak hanya menikmati keuntungan itu hanya dalam bentuk cerita. Masih dalam bentuk cerita. Tapi real aja. Real ada, jadi uangnya masuk, keluar masuk lagi, keluar masuk lagi. Belum sampai 10 bulan, belum sampai terrealisasi, udah scan. Menurut tim Bapak dan Ibu, menguntungkan atau merugikan? Atau masih merugikan? Kan sebenarnya kan dari awal kita masuk 15 hari itu kan sudah merugikan. Iya, tapi kan itu ikhlas. Ya karena kita berpikir ini perusahaan bisa dengan adanya itu long term. Kita kan berpikir jangka panjang untuk tidak hidup Pak. Sebagai seorang yang teknis gitu. Jadi gini, keuntungan uang Bapak umpamanya sekarang 10 juta menjadi 11 juta. Karena Bapak dengan sengaja Bapak masukkan lagi. Kita ngomongnya nggak bisa 1 juta dimasukkan lagi loh Pak. Kita ngomong nggak bisa 1 juta dimasukkan lagi itu kita nggak bisa. Jadi kita harus sesuai dengan paketnya yang ada. Itu kan itu contohnya supaya gampang menghitung. Iya. Ya, begini aja, pertanyaannya apa nih Pak? Saya rasa demikian tadi yang menanyakan adalah berapa sih sebenarnya modal investasi yang jadi kerugian itu di luar keuntungan itu yang saya tanyakan yang Oke, makanya ditanya bisa dijawab apa? Saya lupa. Nah, lupa. Oke. Karena itu begitu masuk, begitu keluar masukkan lagi. Lupa ya. Oke, yang tengah Ibu. Saya kalau dalam BHP saya pribadi yang dari KPPB 169 sekian. Kalau dalam keluarga ada. Yang pribadi yang didaftarkan ke KPPB. Yang saya kemarin sudah setorkan ke Barreskrim, punya saya, data saya, termasuk data beberapa adik saya dan mama saya semua itu kerugian 750 Juta. Cukup ya? Tadi saudara para saksi ya sama-sama menjelaskan bahwa untuk menjadi member intinya pertama
satu KTP bisa digunakan seberapa akun yang sudah saudara? Bisa tanpa batas Pak. Saudara menggunakan satu KTP untuk berapa akun? Saya KTP saya untuk 1 atau 3 akun. 1 sampai 3 akun. Tidak 1 sampai 3 beda. 3 akun atau Saya berapa? lupa Pak, saya benar. Karena yang bagian input kemarin itu mata suami saya yang bagian. Mana? Artinya lebih dari 1. Yes. Kalau ibu Saya dari 1 KTP ya? Dari 1 KTP. KTP saya 3 akun. 3 akun. 3. Berapa? 4 atau 5 tahun. 4 atau 5. Itu dibolehkan? Boleh. Siapa yang membolehkan? Itu perusahaan. Dari perusahaan. Memang sudah dikonfirmasi. Ada sudah dijelaskan. Kan terbit berarti boleh Mas. Ya. Artinya sebelum mendaftar lagi dengan KTP atau identitas yang sama, memang sebelumnya sudah dijelaskan bahwa satu identitas bisa dibuat untuk beberapa akun, termasuk juga saudara-saudara ini. Masing-masing orang kan kayak tadi ada orang tua, siapa gitu ya. Itu mereka juga sama ya, menggunakan satu identitas untuk membuat beberapa akun. Betul ya? Ini ya. Oke, terkait dengan bounty bonus tadi ya, tapi diterima ya. Terkait member gitulah. Diterima Pak. Diterima ya. Ada. Diterima tapi dimasukkan lagi. Betul. Jadi kan misalkan kalau A klik B, misalkan rekening saya pun sendiri isi kan dapat. Nanti pun ya akan muter lagi ke bawah. Sebenarnya kalau diambil juga boleh juga. Boleh juga. Cuman karena dari arahan ketika dijelaskan, Betul. disyaratkan dalam konteks ini sebaiknya biar maju, Iya. terus tambah terus, jangan diambil, masukin lagi. Intinya informasinya seperti itu, sehingga saudara karena memang pada saat itu ingin berusaha, ingin meningkatkan jumlah uang saudara, tinggal mengikuti petunjuk itu. Walaupun tidak harus, tapi arahannya seperti itu dari awal, sehingga diikuti. Jadi saudara dapat masukan, entah dapat member, entah dapat apa, masukin lagi gitu ya. Terus gitu. Pernah ngambil dalam bentuk tes? Pernah? Ya pernah. Pernah juga ya. Pasti pernah. Nah, ya gunakan juga. Kan buat itu waktu itu kan gitu Pak. Baik, terkait nilai kerugian tadi ya, artinya saudara yang nilai kerugian itu kalau yang ini total ya, total dari termasuk yang dari akun saudara, dari akun saksi, dari akun saudara. Kalau yang ini juga sama. Tidak. Katanya akun yang punya saudara Akun saja. saya. Dari satu akun atau berapa akun yang Satu saudara? akun yang belum satu akun aja 169. Itu dari satu akun. Berarti akun lain belum dihitung. Sorry. 2 akun. 2 akun. Itu kerugian saudara. Ya, Kalau yang satu saudara, akun kan 1000 Pak. ya, Yang satu akun kan 1000. iya. Kalau saudara tadi lupa nilai kerugian yang saudara sampaikan katanya lupa gitu ya. Itu dari berapa akun ya lupa? Semua? Harusnya 5 akun, 6. 5 akun ya. Baik. Ya, jadi intinya modal pokoknya belum kembali ya. Modal pokoknya belum kembali. Bisa Bapak. Bisa lagi. Tapi sekarang modal pokok sudah kembali. Ada lagi teman-teman? Ibu dari Nasdaq kemudian bagaimana terdakwa Putra Wibowo sudah mendengar keterangan dari saksi member ini? Nah, bagaimana keterangannya benar atau tidak benar atau sebagian benar? Benar. Keterangannya betul? Ada keberatan? Ya, ada ya. Oke. Baik, Bapak Ibu saksi ya, terima kasih kehadirannya. Silakan saya yang belakang. Silakan Pak Terdakwa Putra Wibowo. Depan. Ya, jadi untuk penuntut umum ya, ini saya ingatkan bahwa kita dikejar penahanan, ya. Yang kedua di dalam BAP itu betul tebal, saksinya banyak. Ini berapa saksi mau dihadirkan? Kalau masih banyak, kalau kita 2 kali. Kalau tidak 2 kali sampai malu karena kita dikejar. Nah, berapa saksinya kira-kira? Nanti dipertimbangkan ya. Kalau bisa 2 kali, Rabu dan Kamis.
Itu ya. Kira-kira masih berapa saksi lagi? Berapa ada? Hah? Kami bilang berapa saksi? Ya, nanti tetap kalau kira-kira masih ada sekitar 60 dulu ya kita pikir sedikit lagi. Sekarang sedikit sedikit. Itu untuk umum ya, kita kesempatan untuk umum. Demikian juga nanti dari penasihat hukum kalau ada saksi asas ya. Itu. Jadi kita buka sidang lagi nanti hari Rabu depan. Rabu depan tanggal 17. Jam berapa kira-kira? Tapi jam 9 sama penasihat hukum sudah ada yang Sudah ya. Tapi kalau kira-kira nanti sudah diputuskannya banyak sekali ya kita upayakan itu 2 hari. Ya, karena kita bisa berhasil. Ada yang sampaikan Ibu? Kalau kira-kira banyak kita lakukan Rabu Kamis ya. Dalam seminggu ya 2 kali. Kita kan hari ini mulai dari jam 9, tapi sampai jam sekarang kita kan bisa menyelesaikan 5 saksi. Tapi kalau seandainya sampai sore juga yang penting jangan lebih dari jam 5 sampai jam 10. Maaf yang mulia. Dan artinya kan kita Berarti bisa kurang lebih 10 saksi. Masalahnya sidang kita. Oh siap, jadi kita ini juga lakukan dulu ada yang pisau, ada yang jaga, ada yang BHI, ya. Tapi kita terus upayakan kalau bisa 1 minggu sekali ya baik. Tapi setidaknya kalau memang harus semuanya dihadirkan ya seminggu 2 kali. Ya, kalau masalah jam ini kita nggak bisa prediksi Pak. Yang pasti kita upayakan. Ya, tapi kita mulai lagi, kita mulai dari ada lupa. Nanti kan nggak bisa koordinasi dari itu ya. Ya, demikian juga terdakwa ya. Jadi kita upayakan nanti minggu depan kita melakukan kasus lagi yang kita ya. Tadi mau sampaikan cukup. Cukup ya. Demikian dan kita sudah ada 16 bulan 2022 kita selesai.